Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felixia Naftali Salsabila dengan NIM 121210027. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dan saya juga merupakan praktikan dari PLUKD dengan dosen pengampu praktikum Dr. Heri Septiakusuma SSI MT dengan asisten laboratorium Taufik Anggita Wibisana dan Anita Dewi ST. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengukuran kadar gula dengan indeks bias menggunakan refraktometer. Tujuan percobaan ini yaitu untuk menentukan kadar gula dengan metode indeks bias. Apa sih indeks bias itu? Indeks bias adalah perbandingan antara kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara dengan cepat rambat cahaya pada suatu medium. Atau secara sistematis, indeks bias dapat ditulis sebagai N sama dengan C per V, di mana N itu adalah indeks bias, C itu adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa, V itu adalah cepat rambat cahaya pada suatu medium. Nilai indeks bias tidak pernah lebih kecil dari 1 atau dapat ditulis sebagai N lebih besar dari 1. Indeks bias sendiri memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga indeks bias. Yang pertama ada berbanding terbalik dengan suhu, yang kedua berbanding terbalik dengan panjang gelombang sinar yang digunakan, yang ketiga berbanding lurus dengan tekanan udara di permukaan lautan, yang keempat berbanding lurus dengan kadar atau konsentrasi larutan. Lalu bagaimana pengaplikasian indeks bias menggunakan refraktometer ya? Refraktometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan terlarut. Contohnya yaitu gula, garam, ataupun protein. Jenis refraktometer ternyata ada 3, yaitu handheld analog, yang kedua handheld digital, yang ketiga ada AB atau laboratory. Refraktometer handheld analog dan handheld digital itu memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, nilai yang dihasilkan refraktometer digital lebih pasti, hasil lebih cepat didapat dengan adanya layar digital. Kemudian, resolusi refraktometer digital lebih tinggi sehingga nilai yang dihasilkan lebih presisi. Error pada analisa lebih mudah dideteksi dengan menggunakan refraktometer digital dengan membandingkan hasil dengan nilai akurasi yang tertera pada alat. Kemudian, waktu pembacaan sampel pada refraktometer digital lebih cepat, sehingga memungkinkan lebih banyak sampel yang dapat dianalisa. Selanjutnya, cara kerja pengukuran indeks bias dengan refraktometer. Berikut alat dan bahan yang harus disiapkan dalam pengukuran indeks bias dengan refraktometer. Yang pertama yaitu adalah buku ukur, kemudian gelas arloji, kemudian ada gelas beker, pipet tetes, pengaduk, kemudian refraktometer, dan yang terakhir timbangan. Kemudian untuk bahannya yang pertama ada aquades, kemudian sampel buah vita, kemudian buah mangga, kemudian ada gula. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menimbang gula sebanyak 1 gram, kemudian 3 gram, kemudian 5 gram, 7 gram, dan yang terakhir 9 gram. Langkah kedua yaitu memasukkan gula yang sudah ditimbang tadi ke dalam gelas beker. Kemudian memasukkan aquades ke dalam gula yang sudah dimasukkan gelas beker tadi, lalu diaduk sampai larut. Setelah larut sempurna, kemudian menuangkan larutan tersebut ke dalam labu ukur berukuran 50 ml, kemudian menambahkan aquades sampai tanda batas. Kemudian labu ukur ditutup dan dikocok sampai menjadi larutan homogen. Ini adalah hasil
pembuatan larutan gula dengan konsentrasi 1%, 3%, 5%, 7%, dan 9%. Lalu kita akan menentukan kadar gula di dalam larutan gula ini melalui metode indeks bias menggunakan alat refraktometer. Caranya yang pertama yaitu membuka tutup refraktometer, kemudian memberi aquades pada atas prisma, kemudian mengelapnya menggunakan tisu dengan satu arah. Kemudian memberikan larutan aquades lagi di atas prisma, lalu menutupnya, lalu mengukur skala pada refraktometer. Jika skala sudah 0, berarti skalanya sudah normal. Kemudian mengukur kadar gula dalam larutan gula ini dengan konsentrasi 1%, 3%, 5%, 7%, dan 9%. Melakukan pengukuran dengan refraktometer dengan cara yang sama sebelumnya. Kemudian menuangkan larutan sampel ke dalam gelas beker yaitu buah vita mangga, leci, dan nutribus. Kemudian melakukan pengukuran yang sama pada larutan sampel dengan menaruh beberapa tetes di atas prisma, lalu ditutup, lalu melihat skalanya. Pada saat mengganti larutan sampel, refraktometer harus dinetralkan kembali menggunakan aquades. Caranya yaitu meneteskan aquades, kemudian mengelapnya dengan tisu, kemudian meneteskan larutan sampel kembali. Kemudian melakukan ekstraksi pada buah mangga untuk diukur kadar gulanya menggunakan refraktometer. Kemudian menambahkan etanol pada buah mangga yang sudah diekstrak tadi. Lalu mengambil beberapa tetes sampel buah mangga yang sudah diekstrak tadi, lalu ditaruh di atas prisma refraktometer, kemudian diukur skalanya. Pengukuran indeks bias ini dilakukan menggunakan alat refraktometer handheld analog yang telah dikalibrasi menggunakan aquades. Jika pembacaan indeks bias aquades telah tepat pada skala 0, maka refraktometer telah terkalibrasi. Namun, jika kurang tepat, dapat mengatur skrup yang ada di refraktometer. Lalu, mengapa refraktometer itu perlu dikalibrasi? Karena tujuan dari kalibrasi ini adalah untuk memperoleh hasil pengukuran yang lebih teliti, sehingga mengurangi persen kesalahan. Pada percobaan ini digunakan hasil larutan gulanya 1%, 3%, 5%, 7%, dan 9%. Pada percobaan ini, jenis refraktometer yang digunakan adalah refraktometer handheld analog yang memiliki kelebihan yaitu portabilitas dan biayanya yang efektif. Namun, refraktometer ini juga memiliki kekurangan yaitu sifat subjektif dari bacaannya yang menjadi batasan utama. Penggunaan pada refraktometer handheld analog yaitu kita harus secara manual membaca skalanya dengan bantuan cahaya. Sedangkan refraktometer handheld digital itu bersifat lebih akurat daripada handheld analog. Karena kebanyakan refraktometer digital telah memiliki kompensasi suhu otomatis untuk rentan suhu tertentu, misalnya 10-30 derajat Celcius. Jadi tidak seperti refraktometer analog, tidak perlu mengoreksi pembacaan Brix untuk suhu. Namun perlu dicatat bahwa refraktometer biasanya memiliki kesalahan jika pembacaannya terlalu cepat sebelum keseimbangan suhu tercapai dan dari partikel seperti
pati yang mengendap pada prisma sehingga menyebabkan variasi indeks bias. Selanjutnya yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi nilai indeks bias, antara lain konsentrasi, suhu, tekanan, dan panjang gelombang berkas cahaya yang digunakan. Panjang gelombang sifat dispersi dalam cahaya ketika melewati bahan menyebabkan perubahan indeks bias bahan. Oleh karena itu, indeks bias berubah dengan sifat cahaya datang menurut panjang gelombangnya. Dalam teori elektromagnetik, ketika seberkas cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik mengenai atom atau molekul materi, ikatan antara muatan dalam bahan bergetar. Getaran yang dihasilkan memiliki frekuensi yang sama dengan gelombang datang karena peristiwa resonansi dalam materialnya. Semakin besar panjang gelombang, maka indeks biasnya itu semakin kecil. Dengan demikian, nilai indeks dapat diperoleh dari panjang gelombang dengan ketentuan frekuensi cahaya yang melewati bidang batas antara dua medium adalah konstan. Kemudian suhu. Harga indeks bias menurun dengan meningkatnya suhu. Hal ini karena semakin besar suhu ruang, maka kerapatannya semakin berkurang sehingga kecepatan cahaya dalam cairan tersebut lebih besar, maka indeks biasnya semakin kecil. Selanjutnya yaitu konsentrasi. Indeks bias berubah ketika konsentrasi berubah. Indeks bias meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi larutan. Hal ini disebabkan semakin banyak glukosa yang ditemukan dalam larutan. Akibatnya larutan semakin pekat dan molekul-molekul glukosa yang tersusun semakin padat. Akibatnya gerak cahaya dalam larutan semakin terhambat. Dengan kata lain, kecepatan cahaya di dalam larutan semakin berkurang karena indeks bias berbanding terbalik dengan kecepatan cahaya di dalam larutan. Maka pada saat kecepatan cahaya di dalam larutan berkurang, indeks bias larutan akan semakin besar. Kemudian faktor selanjutnya yaitu adalah tekanan udara. Apabila nilai tekanan udara absolut semakin meningkat, maka indeks bias akan meningkat disebabkan oleh tekanan. Hal ini disebabkan karena jika tekanan absolut minimum, maka sel vakum akan mendekati ruang hampa. Pada percobaan ini bertujuan untuk menentukan suatu konsentrasi atau kadar larutan gula dengan metode indeks bias dengan alat refraktometer. Pada saat penggunaan refraktometer, saat mengganti larutan, prisma refraktro harus dibersihkan dengan aqueous terlebih dahulu. Mengapa? Agar pada saat penetesan selanjutnya prisma tidak terganggu oleh zat dari larutan sebelumnya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita meneteskan aqueous 1-2 tetes pada atas prisma. Lalu kita bersihkan menggunakan tisu dengan arah yang searah. Kemudian kita meneteskan lagi aqueous 1-2 tetes, lalu kita membaca skala. Jika skala sudah 0, berarti refraktometer itu sudah stabil. Maka kita akan bisa mengukur kadar gula atau kadar sampel selanjutnya. Refraktometer sendiri ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, pembiasan didukung kecepatan sinar matahari yang lewat dalam medium yang berbeda atau memerlukan cahaya. Jadi refraktometer itu adalah sebuah alat atau metode untuk mengukur suatu senyawa dengan cara indeks bias yang menggunakan bantuan cahaya dari sumbernya langsung ataupun media bantuan lainnya. Kemudian yang kedua, membengkoknya dua densitas dari arah yang berbeda itu disebut refraksi. Kemudian yang ketiga, hubungan antara reaksi cahaya dengan udara dan medium yang ditetapkan itu adalah hukum Snell. Hukum Snell itu sendiri adalah hukum pembiasan yang berbunyi sinar datang garis normal dan sinar bias terletak dalam satu bidang datar. Kemudian perbandingan sinar sudut datang dengan sinus sudut bias pada dua medium yang berbeda merupakan bilangan tetap. Kemudian pembiasan cahaya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal.
Ini berarti sudut bias lebih kecil daripada sudut datangnya, atau R lebih kecil dari I. Kemudian yang kedua, jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi sudut datang lebih kecil daripada sudut bias, atau I lebih kecil daripada R-nya.